Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-course digital marketing bersama jagoimers.com. Ini adalah materi pertama untuk Bapak Ibu semua yang ingin menguasai digital marketing, yaitu bagaimana Bapak Ibu mempunyai mindset yang benar mengenai digital marketing dan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum Bapak Ibu melakukan praktek-praktek digital marketing. Saya mempunyai tujuan. Materi ini saya jadikan, kampanye sadar digital. Kenapa? Karena memang masa depan bisnis Anda akan bergantung pada marketing digital, ya. Sudah sering kita temui, mungkin Bapak Ibu yang sering ke mall ya beberapa tahun terakhir, itu mall-mall, sudah mulai sepi gitu ya, pusat-pusat grosir itu mulai sepi, gitu. Kenapa? Karena memang, pengaruh dari digital ini sendiri, gitu. Jadi, wajar kalau misalkan saat ini Bapak Ibu temui di mall-mall itu jarang sekali orang yang, belanja gitu ya. Kalaupun misalkan memang mereka belanja biasanya sudah ada yang dituju gitu ya, jarang yang mereka melihat-lihat barang kemudian baru akhirnya beli gitu ya. Kecuali memang pada saat, hari raya gitu ya, yang memang kebanyakan orang sedang cari, baju baru dan sebagainya gitu ya di toko-toko atau di pusat grosir ya. Tapi kalau di hari-hari biasa itu jarang sekali ya untuk saat ini. Yang kedua adalah Anda harus tahu bagaimana digital marketing bekerja gitu ya. Kenapa? Karena dengan Anda tahu digital marketing bekerja, maka Anda benar-benar bisa memahami gitu apa yang akan Anda lakukan, mengapa Anda harus melakukan ini gitu ya dan apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dengan kita melakukan kampanye di digital marketing ini gitu ya. Kemudian Anda tahu media digital mana yang tepat dengan tes dan ukur. Kenapa? Karena memang media digital yang kita gunakan ini macam-macam gitu ya. Pertama memang ada media sosial, ada ya seperti Facebook, Instagram gitu ya. Ada juga yang mungkin sering Bapak Ibu dengar Bukalapak ya, Tokopedia ya untuk saat ini. Kemudian ada Google juga gitu ya. Dan tapi mana yang paling cocok dengan bisnis Bapak Ibu itu kita harus lakukan dengan tes dan ukur gitu ya. Mungkin dengan, para konsultan-konsultan bisnis gitu ya, para konsultan digital marketing mereka sudah paham gitu ya. Kenapa? Karena, mereka sudah pernah melakukan, mereka sudah pernah meriset. Jadi ketika, ada pertanyaan, "Saya bisnis ini," gitu ya, "yang paling, bagus itu di mana?" Itu biasanya, jawabannya langsung ada gitu ya. Meskipun itu tidak menjamin gitu ya. Artinya tetap harus ada yang dinamakan tes dan ukur gitu. Kemudian selanjutnya Anda tahu berapa budget yang layak Anda keluarkan untuk mendobrak pasar. Saya katakan di sini mendobrak pasar, kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah bisnis, apalagi Bapak Ibu yang baru bisnis, belum punya bisnis gitu ya, baru, membuat sebuah bisnis, maka hal yang paling sulit adalah bagaimana kita mencari buyer-buyer atau pembeli-pembeli atau konsumen-konsumen pertama, gitu. Ini yang paling sulit. Nanti kalau sudah berjalan, kita sudah punya pelanggan, kita sudah punya omset, biasanya itu akan lebih mudah, gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendobrak pasar dan, pasar yang paling mudah kita dapatkan ya untuk saat ini adalah pasar di online, gitu ya. Kenapa saya katakan budget? Ya karena kita memang bisa melakukan promosi-promosi di online secara gratis. Misalkan kita membuat Facebook, misalkan kita membuat, Instagram, kemudian kita promosikan dengan cara posting gitu ya di Instagram atau di Facebook. Tapi sayangnya tetap saja dari pihak Facebook atau dari pihak Instagram tetap mereka akan menganak-emaskan orang-orang yang pasang iklan dengan berbayar, gitu ya. Maka di sini mindset yang akan saya tanamkan adalah oke, gratis memang bisa, tapi jangan mau selamanya gratis. Kenapa? Karena pasti ada kelebihan yang jauh lebih besar, ketika kita bisa apa ya, mengalokasikan biaya budget marketing gitu ya di digital ini, ketimbang kita cuman mengharapkan yang gratis-gratis saja, gitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah Anda tahu bagaimana membuat scale up. Apa itu scale up? Scale up adalah menaikkan skala bisnis Anda, gitu. Jadi misalkan yang bisnis Anda yang tadinya, omsetnya misalkan contoh 10 juta satu bulan, bagaimana caranya di bulan berikutnya Anda bisa 50 juta satu bulan. Bagaimana di bulan berikutnya lagi Anda bisa 100 juta satu bulan.
gitu ya. Berdasarkan apa yang kita keluarkan di online marketing ini gitu ya. Kenapa? Karena ya terlepas dari banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah bisnis ya, biasanya memang budget marketing itu juga berbanding lurus. Artinya kalau misalkan kita bisa mengeluarkan budget marketing yang lebih besar ya, biasanya prospek gitu ya, atau konsumen ya, atau pelanggan ya, itu akan jauh lebih besar juga gitu ya. Tapi kita perlu bertahap, artinya kita harus paham dulu ya yang tadi ya, kita media digital mana yang paling cocok dengan kita, kemudian setelah media digital mananya sudah jelas, baru kita scale up di media digital tersebut gitu. Selanjutnya, Anda mampu melakukan atau mendelegasikan teknis promosi digital gitu ya. Jadi teknis promosi digital. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini ke depan itu adalah praktek promosi digital gitu ya. Akan tetapi materi ini sebenarnya saya sediakan buat Anda yang sebenarnya itu seorang pengusahanya gitu ya. Jadi mindset Bapak Ibu bukan harus bisa di sini gitu, harus bisa secara teknis gitu. Tapi mengetahui ide-idenya, mengetahui insight-nya, mengetahui inspirasinya, sehingga pun kita tidak bisa gitu ya untuk menjalankan teknis promosi digital, alias misalkan kita tidak ahli, kita bisa mendelegasikan teknis promosi digital kepada orang-orang yang berkompeten gitu ya di sini. Misalkan CEO kita, atau misalkan orang marketing kita, atau misalkan orang khusus untuk promosi digital kita gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa di digital marketing ini penting gitu ya. Cuman masalahnya adalah kita eh, tidak terbiasa gitu ya dengan hal-hal yang berbau digital marketing seperti ini ya. Bahasa kasarnya ya kepala kita ngebul lah kalau misalkan kita memaksakan gitu ya teknis promosi digital ini. Akan lebih bijak ya kita bisa mendelegasikan kepada orang-orang yang kita tunjuk dan lebih berkompeten gitu. Karena tetap mindset bisnis kita adalah kita business owner gitu ya, bukan pekerja dari ya digital marketing, bukan seperti itu gitu ya. Makanya materi pertama ini penting sekali buat Bapak Ibu, terutama ya owner-owner bisnisnya seperti itu. Kemudian selanjutnya Anda mempersiapkan tim untuk kemungkinan terburuk dikejar orderan dari online ya. Kenapa saya katakan kemungkinan terburuk ya, Bapak Ibu, saya memberikan materi ini bukan berdasarkan materi-materi teori saja ya. Artinya pengalaman praktek yang sudah saya lakukan ya dari mungkin sekitar 6 sampai 8 tahun gitu ya saya menjalankan online marketing. Saya sudah banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman gitu ya. Artinya ada yang memang ketika saya mulai-mulai belajar gitu ya, masih biasa-biasa saja gitu ya. Ada yang baru kita, kita launching ya, kita mulai promosi ya, itu sudah banyak dikejar orderan gitu ya. Artinya Anda harus mempersiapkan juga ya, kemungkinan terburuk tanda kutip dalam artian ya, contoh misalkan kita setiap hari ada prospek gitu ya yang bertanya ke kita gitu ya. Sementara kita mungkin masih punya kerjaan, misalnya masih bekerja gitu ya, atau misalkan masih punya tugas lain gitu ya. Jadi istilahnya kewalahan sendiri gitu. Ya, makanya saya katakan di sini kemungkinan terburuk deh. Dan saya katakan di sini tim, artinya tim itu bukan cuman orang yang menjalankan online marketingnya, tapi keseluruhan dari bisnis. Artinya kan berbanding lurus. Misalkan prospek yang masuk banyak, seharusnya berbanding lurus dengan buyer ya, atau pembeli atau konsumen yang membeli kepada kita gitu ya. Dan itu juga berbanding lurus dengan kapasitas produksi yang harus kita tingkatkan ya, seperti itu. Jadi ini adalah goal yang ya beberapa goal ya, mungkin ada di luar ini yang bisa kita ambil gitu ya dari pelajaran digital marketing ini, tapi beberapanya sudah saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan dengan ini ya kita bisa menjalankan digital marketing ya, diambil insight dan idenya gitu ya, inspirasinya gitu. Jadi kita tidak terpaku kepada teknis-teknis klak klik ini itu gitu. Meskipun itu penting ya kalau memang Bapak Ibu mau coba, atau mungkin untuk orang yang didelegasikan nanti ya, tapi yang paling penting adalah idenya ya, seperti itu.